kabarnya kalian hari ini? Pasti baik kan? Pasti sehat-sehat kan? Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan melindungi kita setiap hari. Pasti sudah bosan ya dengan suasana seperti ini. Tentunya ingin ketemu teman-teman secara langsung, tapi tetap sabar dan jaga kesehatan ya. Sebentar kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong sertailah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, enjoy! Halo adik-adik, kali ini di ibadah online experience bersama Miss Erliwati dan Miss Elizabeth, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Aku Istimewa. Ikut gerakan kita ya.
Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik semua baik-baik ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Neiman. Adik-adik kakak ingatkan untuk kita tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Dan yang paling penting, kita tetap berdoa, menyerahkannya semua kepada Tuhan. Baik, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita sebagai penerus pengikut Kristus, apa yang harus kita miliki? Yaitu memilih untuk jujur dalam hal apapun, baik yang kita katakan maupun yang kita lakukan. Karena memilih untuk jujur akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita pasti pernah berbohong, baik sama teman-teman kita, sesama kita, maupun dalam keluarga kita. Seperti mama kita, papa kita, oma maupun opa kita. Namun mari kita sadari bahwa hal itu tidak baik. Karena semakin banyak kita berbohong, maka kita dengan Tuhan akan semakin menjauh. Juga kita sering berbohong kepada guru kita, misalkan belum menyelesaikan tugas. Namun kita mengatakan saya sudah menyelesaikan. Itu tidak baik. Yang harus kita miliki adalah tetap berkata jujur. Yang sering terjadi kepada kita mungkin pada saat melakukan kesalahan, kita ketakutan untuk berkata jujur. Karena takut dimarahi, takut tidak dikasih uang jajan dan lain sebagainya. Adik-adik semua, hari ini kita diingatkan bahwa memiliki keberanian dalam kebenaran, bersikap jujur, serta takut akan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita, bersikap setia dalam kebenaran dan memiliki keadilan, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Dia akan memperbaharui kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kita yang sudah pernah bersalah atau berbohong, jangan kita bersedih, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia selalu mengampuni kita, memberikan kita kesempatan, dan terus menuntun kita. Jadi adik-adik semua jangan bersedih, sebab Bapa yang di surga memiliki kasih yang tidak terbatas kepada anak-anaknya. Tuhan mencintai kita. Kita bisa pergi kepadanya meskipun kita telah melakukan kesalahan. Dan jika kita mau datang kepadanya, maka kita selalu diberikan pengampunan. Kita mungkin masih harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang sebenarnya. Kita bisa dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Dan itu semua karena Yesus. Yesus datang ke bumi dan mati di kayu salib untuk membayar harga atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Itu artinya kita tidak perlu khawatir tentang dosa kita.
Kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan dan dekat dengannya karena Yesus. Namun jangan kita menyembunyikan sedikit pun kepadanya, tetapi marilah kita berkata jujur, menyesali kesalahan yang telah kita lakukan, dan selalu memilih untuk setia. Adik-adik semua ingat bahwa Tuhan kita selalu mengasihi kita dan selalu mengampuni kita. Jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara saya menunjukkan diri saya yang sebenarnya, bukan yang palsu, bahwa saya sebagai penerus dan bahkan penentu. Untuk itu marilah kita memilih untuk jujur, sehingga relasi kita dengan Tuhan sangat dekat dan kita disebut sebagai anak-anaknya. Saat kita membuat kesalahan atau menyakiti orang lain, kita jangan terjebak di jalan itu. Tetapi ketika kita jujur kepada Tuhan tentang dosa kita atau kesalahan kita, Dia terus memberikan kita pengampunan dan memberi kita kekuatan untuk memperbaikinya, sehingga kita bisa kembali ke jalan yang lurus dan kita aman bersama dengan Tuhan. Jadi marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah penerus yang dapat memberikan teladan Kristus. Untuk itu kita harus bersikap jujur, setia, dan adil, sehingga kita tetap ada di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Tuhan, kami telah diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kejujuran, bersikap setia, dan menerapkan keadilan. Tuhan, bantulah kami untuk mengerjakan hal ini, sehingga kami dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena kami berasal dari Tuhan. Pada saat ini kami sangat rindu berdoa buat sekolah kami Tuhan. Tuhan, bantulah kami, guru-guru kami, dan juga kami, berikanlah kesehatan. Apapun tugas yang telah diberikan kepada kami, dapat mengerjakannya selesai Tuhan dan memuliakan Engkau di atas kerajaan surga. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan, terus Engkau berikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat mengerjakan yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Berikanlah mereka kesehatan. Berkat-Mu Tuhan, terus Engkau limpahkan. Dan inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.